Bapak, terima kasih buat malam ini. Kalau hambamu masih terus diberi kepercayaan, kami tahu bahwa Engkau punya pesan, Kau punya pesan buat setiap kami, bagaimana untuk kami tetap kuat menghadapi hidup di akhir zaman, menjelang kedatangan Tuhan yang sudah semakin singkat. Biar kami punya kehidupan ini kesempatan untuk kami menghasilkan buah. Terima kasih ya Bapak, urapi bibir lidah hambamu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin ya. Shalom semuanya, ada sukacita ya. Sebelum tidur kita dengar firman terlebih dahulu ya, bagaimana Tuhan mau pesan. Nah, malam ini saya akan berkhotbah tentang hidup adalah kesempatan. Hari ini kesempatan itu sudah kesempatan akhir ya, ujian-ujian akhir, masa-masa sudah akhir zaman, semuanya serba berbicara akhir. Artinya kita harus tahu jelas bahwa dunia ini bukan tempat tujuan akhir kita. Ingat loh ya, saudara yang hari ini cuman kejar kaya, sukses, harga diri, kejar bagaimana hidup terkenal. Ada banyak orang yang hari ini mulai suka ngonten ya. Ngonten katanya biar kayak kegiatan. Saya lihat banyak orang mulai banyak ngonten, apa aja di konten, yang penting jadi sukses. Kejarnya apa? Sukses, terkenal, dapat uang banyak, kaya raya. Ada banyak orang yang kepingin punya rumah mewah, mobil mewah dengan ngonten. Ya, enggak salah saudara. Tapi kalau hari ini juga saudara hidup harus tahu, hidup saudara bukan tempat tujuan akhirnya di dunia. Tujuan akhir kita nanti suatu kali kita semua akan pulang ke rumah Bapak, di mana Bapak sudah sediakan rumah dan tempat tinggal kita selama-lamanya. Makanya hidup adalah kesempatan. Kalau kita masih diberi nafas, itu berarti artinya seperti Paulus berkata, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau kita masih diberi nafas, berarti aku harus hidup memberi buah. Nah, kalau saudara baca, kita lihat dulu di Yohanes 15 ayat 2 dan 5. Yohanes 15 ayat 2 dan 5 ya. Setiap ranting yang padaku yang tidak berbuah akan dipotongnya. Lihat ya, dan setiap ranting yang berbuah itu akan dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Hari-hari ini semua orang tuh ngalami proses, baik orang yang sudah berbuahnya lebat ya, orang yang tidak berbuah sekalipun dipotong ya. Kita percaya setiap kita lagi ngalami ujian akhir ya, yang tidak berbuah dipotong. Yang sudah jadi orang Kristen, orang benar, itu pun tetap diproses, dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah. Sekali lagi, setiap masa sukar kita digesek orang makin jahat, bukan tujuan Tuhan untuk menghancurkan. Makanya ndak boleh serius dengan masalah. Ngucap syukur buat masa sukar, buat orang makin jahat, karena kita lagi dibersihkan. Tujuannya apa Tuhan? Pakai orang jahat, pakai keuanganmu makin sulit, usahamu sepi, kesuksesan PHK dan sebagainya. Hidup Bu Eli, semua naik Bu Eli, sementara penghasilan ndak ada Bu Eli, tambah sulit. Sekali lagi, ndak usah panik. Tuhan cuman pesan malam ini, hidup ini kesempatan ya. Kesempatannya jangan sampai saudara stres, saudara tidak menghasilkan buah. Justru lewat keadaan yang sulit, yuk Tuhan bilang gini, aku ini lagi bersihkan kamu. Kesempatan buat kita hari ini berbuah banyak.
Itu sebabnya saudara dan saya malam ini salah kalau stres karena lihat keuangannya minus-minus, suami didoakan tambah galak, mertua didoakan tambah galak, tambah panjang umur Bu Eli. Saudara kalau stres, saudara salah besar, karena hidup adalah kesempatan akhir untuk saudara dan saya berbuah. Lah kalau stres bisa berbuah enggak? Enggak bisa. Orang depresi panik bisa berbuah? Enggak bisa. Karena orang yang bisa berbuah itu orang yang responnya benar. Makanya jangan kaget ya, hidup adalah kesempatan. Yuk hari ini kita berlomba-lomba berbuahnya banyak ya, berbuah roh. Lihat ya ayat kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pastikan hari ini, Bu Eli, gimana caranya hidup kesempatan berbuah di tengah masa sulit, orang jahat makin jahat. Hari ini tidak ada jalan lain. Nempel sama Tuhan. Kita percaya kalau kita tinggal di dalam kekuatan Tuhan, kita ini pasti berbuah. Tidak mungkin tidak. Saya ngalami padang gurun proses 14 tahun. Ketika saya tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam hidup saya tinggal di dalam Tuhan. Di situ saya melihat hari ini bukan hidup saya hancur. Saudara tidak lihat hidup saya hancur kan? Hidup saya makin berbuah banyak, makin memberkati orang banyak. Kenapa? Karena Tuhan lagi top up kekuatan saya. Semakin hari saya semakin kuat, dan semakin hari saya semakin menguatkan banyak orang. Di luar Kristus kita ini nggak bisa berbuat apa-apa. Berarti kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita berbuah banyak, kita sanggup menanggung segala perkara, kita sanggup menanggung penderitaan sampai akhir, kita pasti keluar lebih dari pemenang. Pastikan kesempatan untuk berbuah banyak hari-hari ini. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan ini karena kita tidak mau dipaksa berbuah. Kita mau lari keluar. Tidak ada orang yang keluar dari prosesnya Tuhan bisa berbuah. Saudara hari ini mau menghasilkan buah apa? Buah daging atau buah roh? Kalau ikut cara dunia pasti buah daging. Ya, orang kalau rumah tangganya lagi digoncang cerai itu menghasilkan buah daging. Tapi kalau orang di dalam rumah tangga lagi diproses pasanganmu selingkuh, engkau tetap bertahan dengan rumah tangga pasangan yang selingkuh tetap setia, itu menghasilkan buah roh. Nah, kesempatan kita hari ini jangan sampai buah daging terus yang dibuahkan lebat, tapi buah roh ya. Nah, kita lihat hari ini yuk. Yang Tuhan mau bukan buahnya banyak uang, buahnya rumahnya makin banyak, enggak ya. Yang Tuhan mau hari-hari ini kita mau berbuah roh. Di tengah sulitnya hidup yuk makin sabar, makin tenang, makin percaya, makin lemah lembut, makin hari ini ndak suka maki orang, ini orang yang berbuah. Nah ini kesempatan saudara ya, hari-hari ini pastikan di tengah masa sukar saudara jelas makin bisa dipetik buahnya. Orang itu makin lihat saudara makin dipetik buahnya, makin manis ya. Jangan sampai hari ini kita gagal. Yuk kita lihat bagaimana di Mazmur 37 ya. Ayat ini buka di Sefanya 1 ayat 7 sampai 8. Kita lihat terlebih dahulu 3 hal bagaimana hidup adalah kesempatan untuk menghasilkan buah. Apa yang akan kita lakukan ya. Lihat Sefanya 1 ayat 7 sampai 8. Sefanya 1 ayat 7 sampai 8. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Nah ya, hari Tuhan sudah dekat. Perintahnya apa? Berdiam diri, berdiam diri. Hari ini tidak usah panik, diam aja, tenang aja. Orang diam itu tenang sudah, menghadapi tekanan, kesempatan hanya untuk berbuah. Jadi makin kita nempel sama Tuhan, kita pasti kuat. Makanya berdiam dirilah ya. Tidak usah panik, tidak usah stres, tidak usah
depresi, tapi perintah Tuhan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Yang penting di hadapan Tuhan, ya. Jangan berdiam diri bukan di hadapan Tuhan. Nanti kalau berdiam diri, pikirannya kosong, ndak mikirkan firman, ndak mikirkan Tuhan, mikir apa kata orang, saudara ndak bakal kuat. Tapi firman berkata, berdiam dirilah di hadapan Tuhan, ya. Sebab hari Tuhan sudah dekat. Lihat, sungguh, ya, istilahnya sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Nah, ini persiapannya. Tuhan bilang gini, nak, karena hariku sudah dekat, banyak berdiam diri, banyak hari ini kudus, karena Tuhan lagi menguduskan para undangannya nanti di pesta perjamuan anak domba. Pada hari perjamuan korban Tuhan itu, aku akan menghukum para pemuka, para anak-anak raja, dan semua orang yang memakai pakaian asing. Lihat ya, anak raja, nanti orang dunia yang kaya-kaya itu menerima hukuman. Tapi kita diundang, cuman waktu perjamuan itu kita harus kudus dan pakaian kita bukan pakaian asing, tapi kita pakai pakaian yang sudah layak. Ya, makanya hari ini yuk, siapapun saudara dan saya yang malam ini tahu hari Tuhan sudah dekat. Ini yang perlu kita lakukan. Hari ini pastikan kita hidup adalah kesempatan akhir. Jangan sampai kesempatan akhir ini tidak berbuah lebat. Bagaimana kita bisa berbuah? Yang pertama, sudahkah kita berdiam diri di hadapan Allah? Makanya semakin kita berdiam diri di hadapan Allah, makin banyak berdoa, makin banyak firman, merenungkan firman, bukan merenungkan hutangmu terus, merenungkan suamimu yang tidak pulang-pulang, merenungkan suamimu yang sudah sampai punya anak, merenungkan utangmu yang hari ini jatuh tempo, utang bank dan sebagainya. Kalau itu kita lakukan, maka kita makin terpuruk, kekuatan kita makin habis, ketakutan kita makin besar. Apa yang ditakutkan, dikhawatirkan, justru itu akan menimpa kita. Tapi waktu kita berdiam diri di hadapan Allah, maka kita akan melihat bagaimana kita hari ini bisa menghasilkan buah. Ya, di tengah kesulitan hidup saya hari ini, saya menghasilkan buah. Itu salah satunya bukan karena saya panik, bukan merenungkan masalah, tapi banyak berdiam diri. Yang pertama. Yang kedua, sudahkah kita hidup kudus di hadapannya? Itu ketentuan kesempatan kita di kesempatan akhir hidup kita. Yang kedua, karena Tuhan sedang menguduskan para undangannya, makanya Tuhan bilang gini, sebelum pesta akbar, di mana perkawinan anak domba sedang akan terjadi, Tuhan akan menjemput kita sebagai sang calon mempelai Kristus, maka kita hari-hari ini sedang dikuduskan. Kita ini salah satu yang diundang. Nah, makanya Tuhan sudah prepare. Siapa sih yang akan diundang nanti, ya? Yaitu saudara dan saya. Makanya Tuhan pakai masa sukar, orang jahat untuk menguduskan saudara. Pertanyaannya, sudahkah kita hidup kudus di hadapannya? Yang ketiga, hari ini jangan pakai pakaian asing. Saudara, kalau kita pakai pakaian asing, walaupun kita melayani Tuhan, KTP kita orang Kristen, Tuhan tidak kenal. Orang yang bisa nanti masuk dalam pesta perjamuan perkawinan anak domba, pesta akbar, nanti adalah orang yang bukan pakai pakaian asing. Sudahkah kita mempersiapkan pakaian yang layak? 3 hal, ya. Kalau hidup ini adalah kesempatan untuk berbuah, yuk kita mulai merenung Tuhan. Sudahkah saya banyak berdiam diri? Sudahkah kita hidup kudus di hadapannya? Sudahkah kita hari ini mempersiapkan pakaian yang layak? 3 hal ini. Kalau hari-hari ini saudara belum banyak berdiam diri, yuk mulai banyak berdiam diri. Kalau hidupmu hari ini masih suka tipu-tipu, masih suka maki orang, marah, yuk mulai hidup kudus. Hari ini juga
cek bagaimana pakaian kita yang kita kenakan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita hari ini sudah pakai pakaian yang layak, supaya kita layak untuk menikmati masuk dalam perkawinan, dan semua orang yang memakai pakaian yang asing yang akan dihukum. Saudara, jangan pernah ngiri dengan anaknya orang raja, anaknya orang pemuka. Lihat ya, anak-anak raja itu akan menghukum. Tuhan akan menghukum. Tapi buat saudara dan saya, hari ini bukan hukuman. Orang dunia lagi ngalami sesuatu yang nanti terima hukuman. Tapi buat saudara, di masa sukar, di masa kita digencet, hidup tidak adil dengan perbuatan orang jahat, bukan hukuman, tapi dipersiapkan. Karena kesempatannya sudah kesempatan akhir. Tidak ada main-main dengan waktu. Jangan kasih ampas. Jangan hidup antara putih dan hitam, abu-abu, tidak jelas. Itu pakaiannya tidak jelas. Tuhan mau pakaianmu jelas putih, layak. Ya, banyak orang hati-hati sekarang ini. Kalau saudara lihat secara akal, orang yang hidupnya menginjakkan di dua kaki, ya, dosa tertentu saudara bisa menghindari, tapi ada dosa, Tuhan saya dosa ndak menipu orang, bisa saya hidup cari uang jujur, bantu para janda-janda, termasuk Tuhan saya nolong janda, sekarang saya pelihara. Nah ini saudara hati-hati ya. Kalau hidupmu ndak jelas, putih ndak putih, abu hitam ndak hitam, saudara pakai abu-abu tapi tetap datang ke ibadah, tetap berdoa, tetap baca firman, saudara, ini jelas orang yang memakai pakaian asing akan dihukum sekalipun kita sudah kasih uang perpuluhan, persembahan, sudah khotbah, sudah membawa nama di dalam nama Tuhan Yesus. Aku bawa jiwa-jiwa dalam nama Tuhan Yesus, aku selalu berkatakan doa di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kalau pakaian kita pakaian asing, saudara tetap jadi abu-abu. Tuhan itu tidak kenal. Tuhan itu maunya jubahnya tetap putih, tidak lagi abu-abu. Yang abu-abu itu pakaian asing bakal akan menerima hukuman bersama dengan para pemuka dan anak-anak raja. Para pemuka itu orang terkenal. Anak-anak raja itu orang-orang kaya yang hidupnya tidak jelas, yang tidak hormat takut Tuhan, bakal terima hukuman. Itu loh, aku akan menghukum para pemuka, para anak raja, dan semua orang yang memakai pakaian asing. Makanya jangan main-main loh saudara. Yuk kita sebagai anak Tuhan, hidup ini kesempatan saudara, ndak ada kesempatan kedua loh saudara. Kalau sewaktu-waktu visa kita habis, ndak ada loh. Nanti Tuhan bilang ini, enyahlah engkau, aku ndak kenal pakaianmu abu-abu, yang boleh masuk pakaiannya putih, bukan abu-abu. Nanti saudara, hari ini pastikan 3 hal. Yuk, yang pertama, untuk membangun kesempatan untuk berbuah banyak ketika kita lagi dibersihkan, banyak berdiam diri, jangan banyak panik, jangan banyak merenungi masalah yang memang harus terjadi. Saudara ndak bisa sogok Tuhan, mau doa puasa, mau saya sebagai hamba Tuhan, saya nih loh, kalau mau nyogok Tuhan, sebenarnya saya marah, Tuhan sudah saya sogok dengan jiwa-jiwa saya loh Tuhan, ndak kenal capek, sudah barusan konselingi orang pulang, saya langsung khotbah loh Tuhan, saya belum mandi, saya bisa sogok Tuhan, saya bisa mengubah keputusan Tuhan, tidak bisa. Tapi yang pasti hari ini ya sudah, kalau memang waktunya Tuhan belum terjadi, ya sudah, banyak berdiam diri aja, nggak usah banyak ngerenungi masalah. Yang penting yang pertama, berdiam diri di hadapan Allah. Yang kedua, sudahkah kita hidup kudus. Yang ketiga, sudahkah kita berpakaian yang layak. Ya, layak pakai lo ya. Abu-abu itu tidak layak saudara. Layak pakaiannya untuk berdiri sampai pada akhirnya untuk Tuhan kenal siapa saudara dari identitas pakaian yang kita pakai. Nah, kita lihat satu persatu ya. Saya ambil ayat perbandingannya. Sudahkah kita berdiam diri? Buka di Mazmur 37 ayat 18 sampai 19 ya. Hari ini pastikan yuk, kita sebagai anak Tuhan, kita ini jangan hitung-hitungan sama Tuhan.
Tuhan tuh sudah kasih yang the best buat kita, nyawanya. Kita tidak dituntut nyawa balik loh saudara. Kita ini cuma dituntut, memang ikut Kristus tidak gampang. Kita dipaksa untuk pikul salib sangkal diri. Kita bukan hari ini gampang, jalannya sempit, sesak, cucuran air mata. Ini jalan kehidupan yang nantinya nikmatnya senantiasa, sukacitanya berlimpah-limpah. Ini yang nanti yang pernah dunia dapat. Dunia dapat hukuman, kita di depan ini dapat sukacita berlimpah-limpah. Nikmat senantiasa itu berarti senantiasa sampai anak cucu. Kita tidak pernah hidup susah payah menambahi lagi. Yang penting hari ini yuk berdiam diri baca. Tuhan mengetahui hari-hari orang saleh. Kalau Tuhan tahu hari-hari saudara, kenapa sih kita ini panik? Kenapa sih kalau keuanganmu belum dipulihkan, masa Tuhan tidak pelihara hidupmu? Kenapa sih kalau tokomu masih sepi, engkau kena PHK? Tuhan tahu hari-hari orang saleh. Kalaupun kamu kena PHK, aku lo tetap memelihara hidupmu. Kalaupun suamimu sudah tidak mau kasih kamu bulanan, aku lo bapak yang tanggung jawab atas hidupmu. Aku ini mencukupkan dan aku akan memelihara hari esokmu. Saudara dan saya hari ini tidak ada kata-kata kita perlu takut lagi ya. Kalau Tuhan berkata, nak berdiam diri nak, aku di hadapanku, aku tahu kok hari-hari orang saleh dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Mungkin hari ini kau mengalami kelaparan ya, terlihat kehidupanmu serba tidak cukup ya, mungkin kelihatan sudah tidak cukup, pas-pasan. Mungkin hari ini engkau mengalami malapetaka, kecelakaan ya, kena petir, suami tiba-tiba selingkuh, anak ya. Saya pernah didatangi seorang ibu yang ibu ini sedih sekali, anak kesayangan yang dibanggakan. Suatu kali ibu ini kaget karena anaknya berkata, ma aku mau menikah, restui aku ya ma. Ya mama restui, mana pacarnya? Ternyata yang dibawa pacarnya itu bukannya cewek ya, ini anak cowok. Yang dibawa pacarnya tomboy saudara ya, ada kumis. Mamanya mau pingsan saudara, bayangin disuruh mah aku mau kawin, ternyata yang digandeng itu yang badannya six pack itu loh saudara ya. Mamanya mau pingsan, tapi percayalah hari ini semua bisa terjadi. Ibu ini bilang gini, bu saya ini padahal ya mendoakan anak loh tiap hari. Kok bisa ya bu? Saya ini juga hidup itu ya bergantung sama Tuhan. Kok bisa ya bu? Nah kita semua tidak bisa ngomong kenapa ya Tuhan, orang jahat kok hidupnya lebih enak, saya loh hidup taat. Percayalah orang jahat juga diproses Tuhan, terima hukuman. Tapi kita hari ini bukan dihukum Tuhan, kita ini lagi dibersihkan supaya kesempatan untuk berbuah banyak. Jadi jangan salahin anak, tetaplah mengucap syukur. Yang pasti Tuhan bilang gini, aku tahu kok hari-hari yang kamu lewati, tenang aja ya. Hari ini berdiam diri, tenang. Yang pasti milik pusakamu itu tetap selama-lamanya. Apa yang jadi milik pusaka orang benar gak akan pernah dicuri oleh kenyataan hidup yang pahit. Orang benar itu tetap punya hak bagaimana hidupnya akan melihat terang. Ya, orang benar itu milik pusakanya pasti ada keberhasilan, keberuntungan, pasti menikmati janji Tuhan, pasti menikmati masa depan yang penuh damai sejahtera. Itu milik pusaka kita. Saudara percaya milik pusaka saudara, keturunan orang benar itu pasti akan diberkati. Lah kalau hari ini memang keturunanmu lagi error, saudara tidak perlu merubah hidup kita ini ikut error. Kita tetap jadi orang benar aja, Tuhan pasti berkata, nak milik pusaka orang benar itu tetap selama-lamanya. Kalau aku berkata milik pusaka keturunan orang benar itu pasti aman dan tentram. Orang benar itu tetap hidup dalam keturunan itu hidup di hadapanku selama-lamanya, akan mewarisi bumi, akan diberkati. Itu milik pusaka orang benar, tidak akan pernah dicuri. Walaupun iblis hari ini bisa
ya, membuat anak-anak kita mungkin hidup seperti apa tadi itu, ibu tadi LGBT dan sebagainya, jatuh dalam mungkin segala sesuatu yang buruk. Tapi Tuhan bilang, milik pusakamu nak, tetap ya selama-lamanya. Tenang, janjiku buat orang benar itu tetap selama-lamanya. Kalaupun hari ini kau mendapat kecelakaan, aku berjanji kok ndak akan pernah mendapat malu. Tenang aja. Jadi banyak berdiam diri. Aib-aibmu itu ndak akan pernah hari ini memalukan hidupmu. Tapi justru di balik aib, kemuliaanku akan dinyatakan. Walaupun hari ini engkau ngalami PHK, usahamu bangkrut, rumahmu dijual, kamu ndak akan kelaparan nak. Kamu tetap kenyang nak. Kamu tetap kenyang pada hari kelaparan. Itu loh hebatnya Tuhan. Hari ini yuk banyak berdiam diri, ndak usah merenungi masalah. Kenyang-kenyang ya, ndak akan dipermalukan. Milik pusakamu tetap selamanya ya. Sekali lagi malam ini katakan, tenang, hai jiwaku tenang. Gak usah panik, diam aja, sudahlah. Janji Tuhan milik pusaka buat orang benar itu selamanya kok. Sesaat aja hari ini cinta suamimu hilang, tapi percayalah anggur yang manis milik pusaka kita selamanya. Akan terjadi pemulihan segala sesuatu indah itu selamanya. Tenang aja, tetap kenyang. Walaupun di tengah masa sulit, keadaan toko sepi ya tetap kenyang. Itu yang diimani saudara. Kita tidak akan pernah malu ya, walaupun ada kecelakaan tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan. Percayalah Tuhan tidak pernah mempermalukan. Walaupun suamimu selingkuh sampai punya anak, ya tidak akan dipermalukan. Walaupun usahamu bangkrut, ya tidak akan dipermalukan. Makanya orang yang berdiam diri di hadapan Allah itu pasti akan menikmati ini. Milik pusaka selama-lamanya, tidak akan pernah dipermalukan pada waktu kecelakaan. Yang ketiga, tetap kenyang pada hari-hari kelaparan. Wow, saya kenyang loh pada hari-hari diproses Tuhan, habis-habisan cinta suami saya, tapi saya tetap merasakan kenyangnya berkat anugerah Tuhan. Itu yang membuat kita tetap kenyang hari ini. Amin. Makanya Paulus, walaupun bonyok duri dalam daging, Tuhan bilang apa? Cukup Paulus kasih karuniaku. Justru ketika kasih karuniaku cukup, engkau tetap kenyang di tengah masa kelemahanmu. Di tengah suamimu ndak pulang, engkau tetap kenyang akan kasih karuniaku. Di tengah usahamu bangkrut, engkau tetap kenyang akan kasih karuniaku. Bukankah kasih karunia Tuhan itu jauh lebih berharga daripada hanya sekedar dipulihkan, sekedar diberkati? Kasih karunia Tuhan itu lebih berharga dari apapun juga. Amin. Jadi hari ini jangan pernah panik ya. Berdiam dirilah di hadapan Allah. Banyak doa, banyak merenungkan firman, ndak usah merenungi masalah. Itu yang pertama ya. Jadi percaya malam ini orang yang berdiam diri akan menikmati apa? Ndak akan pernah dipermalukan, tetap kenyang, dan milik pusaka janji Tuhan tetap selama-lamanya. Ndak mungkin lari. Apa yang Tuhan janjikan, Dia pasti genapi untuk selama-lamanya. Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Termasuk milik pusaka saudara dan saya, keturunan saudara, Dia tidak pernah lupa. Itu yang perlu kita hidupi. Yang kedua, itu tadi yang pertama ya. Sudahkah kita hidup kudus di hadapannya? Yuk kita lihat 1 Petrus 4 ayat 1 sampai 2. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Ya, saudara sudah enggak hidup kalau ini kesempatan akhir? Saudara mau enggak di kesempatan akhir selama ini? Makanya saya sering ngomong sama anak-anak saya. Anak-anak saya mungkin bilang gini, Mam enggak capek? Ya, setiap hari Mam itu mobile, naik pesawat ya. Jujur waktu saya melayani Tuhan, saya itu sehat saudara. Saya cuman bilang gini sama anak-anak, Mama melayani Tuhan sungguh-sungguh itu waktu 45 tahun. Berarti 45 tahun mundur ke belakang, Mama sudah kasih ampas sama Tuhan. Hidup Mama ndak tahu berapa tahun Mama masih bisa hidup, bisa ketawa di dunia.
Mama ndak tahu kapan waktunya mama pulang ke surga. Yang pasti 45 tahun sudah mama sia-siakan. Dan mama mau 45 tahun ke depan, mama mau bukan memberi ampas, tapi memberi yang terbaik di sisa-sisa hidup mama. Mama ndak tahu kapan usia mama diperpanjang sampai berapapun. Itu tetap cuman bonus. Tapi ketika mama pulang ke rumah bapak, mama tahu pasti bahwa Tuhan sudah melihat bagaimana di sisa hidup daripada Ibu Eli Kurniawati sudah memberikan hidup adalah Kristus dan matinya adalah keuntungan. Kenapa mati keuntungan? Karena sudah memberi yang terbaik. Ya, hidup ini percayalah kesempatan akhir saudara di hidup di akhir zaman. Yuk, kalau kita mau nanti mati adalah keuntungan, maka berikan yang terbaik selama hidup buat Kristus. Jangan lagi pusing dengan masalah, jangan lagi tinggal dalam masalah. Masalah hanya ada alat Tuhan di kesempatan akhir ini untuk membersihkan saudara. Jangan tengking-tengking masalah, jangan tengking-tengking orang jahat, jangan marah sama pelakor, karena semua ini hanya alat Tuhan untuk kesempatan akhir kita berbuah lebat. Ya. Nah, yuk kita baca di 1 Petrus 4 ayat 1-2. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Penderitaan kita hari ini yaitu supaya kita ini berhenti berbuat dosa. Jujur orang ngampuni bilang apa? Sakit Tuhan, diampuni, diinjak-injak lagi. Ya enggak apa-apa. Justru kalau kita sakit, ya kita sakit, kita bertahan terus untuk mengampuni, mengasihi walaupun sakit. Kita tetap hari ini mau berjuang untuk mematikan semua kedagingan itu sakit saudara. Orang harus mengampuni di saat disakiti itu sakit. Berarti kita sedang dilatih Tuhan untuk berhenti berbuat dosa. Jadi buah dosanya mati, buah rohnya yang hidup. Banyak orang di zona nyaman, buah dosanya yang hidup, buah rohnya mati. Tapi mulai malam ini, dengan penderitaan saudara dan saya, hidup adalah kesempatan untuk berbuah. Maka kita harus berhenti dosa supaya waktu yang sisa, nah ini ya, waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Ini waktu yang sisa loh. Kesempatan akhir ini waktu yang sisa saudara. Kita tidak tahu sisa waktu kita berapa. Saudara jujur mikir, kalau firman ini berbicara, saya juga mikir, iya ya, firman ini tidak salah loh. Firman ini berkata gini, supaya waktu yang sisa. Saudara hidup hari ini cuma menghabiskan waktu yang sisa. Tapi sisanya kan kita tidak tahu. Setiap orang sisa waktunya sampai kapan. Jujur, walaupun saudara masih muda, tidak menutup kemungkinan banyak orang meninggal usia muda. Waktu sisa kita semua kita tidak ada yang tahu. Mungkin kita hari ini sehat tapi 2 hari. Ada seorang yang lucu ya. Jadi hari itu dia itu nganter suaminya untuk check up ya. Suaminya memang sudah kena penyakit, kalau tidak salah tumor. Dan waktu dia nganter suaminya, iseng-iseng, dia sehat loh ya, dia juga ikut check up. Saudara tahu apa yang di check up dokter? Orang yang sehat, ternyata istrinya sendiri malah kanker stadium 4 akhir saudara. Jadi selang beberapa saat mereka berdua sama-sama, ya ini juga sudah parah. Si istri juga sama-sama menyandang status stadium akhir. Saudara bisa bayangin ya, suami istri ini kayak divonis hukuman mati segera. Mereka tahu, sudah dikasih tahu dokter, umurnya cuma tinggal berapa bulan. Saudara tangkep ya, tanpa diketahui sisa waktunya. Ternyata dia baru dengar, dia bilang gini, hidup ini ndak ada yang tahu ternyata. Saya tidak pernah mikir, hanya karena mengantar suami, karena sekedar check up, tidak ada sakit apa-apa. Ternyata hari itu saya dengar, sisa waktu hidup saya cuman divonis tinggal 4 bulan. Bayangin, nah kita ini hari ini, sisa waktu yang ada
hendaklah kamu pergunakan menurut kehendak Allah, bukan keinginan manusia. Kita ini lagi hidup di sisa waktu loh. Nggak tahu sisa waktu kita tinggal 2 bulan, 2 tahun, atau cuman 10 hari, nggak ada yang tahu. Tapi kalau kita masih ada nafas hari ini, yuk lakukan firman. Hidup ini kesempatan, sisa waktu kita hari ini, hidup kehendak Allah. Jangan terus keinginanmu, sukses, kaya, berhasil, punya rumah, kaya raya. Enggak, penderitaan itu salah satu kehendaknya Allah. Kalau memang penderitaan itu kehendak Allah, jalani, nikmati, syukuri. Yang penting aku jadi orang benar Tuhan, sisa waktuku pokoknya kehendakmu. Jadi saya hari ini nggak mau pusing. Jujur kalau saudara tanya, masalah saya ada saudara. Kalau saudara pusing Bu Eli, pusing. Susah Bu Eli, susah. Tapi apa yang saya alami hari ini, kalau itu kehendak Allah, Tuhan bilang ini, kalau itu kehendakku ya sudah. Sisa waktuku Tuhan hanya menyelesaikan kehendakmu yang jadi. Salah satunya apa? Tuhan bilang kehendakku yaitu hidup dalam penderitaan. Eli, tidak apa-apa karena aku lagi menyempurnakan proyekku dalam hidupmu. Ya sudah Tuhan, suka-sukamu, wes suka-sukamu. Kalau Tuhan suka dengan saya, ya sudah suka-sukanya Tuhan. Itu aja saudara. Lihat ya berikutnya, Matius 3 ayat 8. Apa yang Tuhan perintahkan di Matius 3 ayat 8? Ya, yang pertama berhenti berbuat dosa, pasti. Jangan hidup hari ini sesuai dengan kehendak manusia, tapi kehendak Allah. Ya, berhenti berbuat dosa. Yang kedua yaitu hidup menurut kehendak Allah, bukan menurut keinginan manusia. Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Hari ini yuk hidup kudus itu berhenti berbuat dosa. Ya, hidup menurut kehendak Allah, bukan keinginan manusia. Yang ketiga, hiduplah dalam pertobatan. Saudara dan saya hari ini yuk jadi hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Pastikan hari ini yuk hasilkan buah, berhenti berbuat dosa. Mulai sekarang yang tahu itu dosa, berhenti ya. Hidup jangan maunya kehendak kita, terus kehendak Allah. Yang ketiga, hasilkan pertobatan. Setiap hari itu hidup adalah pertobatan, tidak ada lain. Kalau saudara tahu hari ini kau jatuh dalam dosa, bertobat, sudah. Itu aja, hidup dalam kekudusan. Saudara tahu waktu yang sisa, Tuhan mau kalau hidup adalah kesempatan, hasilkan buah. Jangan terus kasih ampas ya. Saya nggak mau, saya nggak tahu sisa waktu hidup saya sampai kapan. Tapi kalau masih ada nafas, saya mau hidup dalam yang pertama, yaitu berhenti berbuat dosa. Yang kedua, hari ini hidup yaitu sesuai dengan kehendak Allah, menurut kehendak Allah, bukan keinginan manusia lagi, keinginan saya. Yang ketiga hari ini adalah hasilkan pertobatan, suka-sukamu Tuhan. Itu hidup menurut kehendak Allah. Walaupun sudah taat Tuhan, bonyok ya wes, kalau itu menyenangkan hatimu, lanjut Tuhan, lanjut, sudah. Lawang sisa waktu kita mau berikan siapa? Nanti mati ketemu siapa? Ya ketemu Tuhan. Buat apa sisa waktumu kita habiskan di dunia hanya untuk sia-sia? Kejar kaya, mati tidak dibawa. Ya, hari berapa saat ada seorang yang super kaya mati, tidak bawa apa-apa, semua harta ditinggalkan, termasuk populer juga semua ditinggalkan. Hari ini yang pasti yuk, kalau kita berhenti berbuat dosa, kita hidup menurut kehendak Allah, suka-sukanya Tuhan. Dan yang ketiga, hidup dalam pertobatan. Setiap hari kita sedang menghasilkan hidup buah kekudusan kita. Wow, itu yang luar biasa. Itu tidak akan pernah dibawa sampai mati pun tetap kebawa saudara. Makanya inilah hidup adalah kesempatan. Kalau kita hidup menurut keinginan kita kan sedang dilenyapkan. Keinginan daging, mata, keangkuhan hidup, dunia dengan segala keinginannya sedang dilenyapkan. Saudara nggak mau hidup dalam pertobatan, nanti jadi orang abu-abu. Yang terakhir ya, yuk kita lihat bagaimana yang terakhir, pakaian yang layak ya.
Pakaian kita harus layak, jangan pakaian asing. 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah ini yang Tuhan mau. Jadi setiap anak Tuhan hari ini jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Teladan dalam apa? Pakaian, perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu dalam kesetiaan dan kesucian. Saya rangkum 3 hal. Yang pertama, sudahkah kita hari ini menjadi teladan, ya? Teladan dalam perkataan, teladan dalam tingkah laku dan kesucian, teladan dalam kasih dan kesetiaan. Sudahkah itu? Kalau kita belum hari ini, malam ini khususnya dalam rumah tangga, kita perlu teladan dalam perkataan, kita perlu jadi teladan buat anak-anak kita dalam tingkah laku dan kesucian, kita juga perlu jadi teladan dalam kasih dan kesetiaan. Ini semua harus dilakukan. Pakaian kita jangan asing, ya. Orang yang suka perkataannya selalu negatif, Tuhan tuh tidak mau. Hari ini tingkah laku kita ini menunjukkan identitas kita. Apapun hari ini kesucian kita, bagaimana kita hidup dalam kasih dan kesetiaan, itu identitas sebagai orang yang hari ini pakaiannya bukan pakaian asing, tapi pakaian yang layak, ya. Kalau kita hari ini hidup, yuk jadi teladan aja dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih. Sudahkah kita hidup hari-hari ini? Kalau ini hidup adalah kesempatan, sisa waktumu jangan dipakai untuk sia-sia. Perkataan yang sia-sia, ya. Sekarang mulai perkataannya yang positif. Sisa waktu. Jangan perkataan mati aku, bangkrut aku, celaka aku. Enggak, perkatakan sesuatu di sisa waktu hidupmu, yaitu jadi teladan. Tetap berkatakan yang baik, tetap tingkah laku yang baik, tetap hidup di dalam kasih. Itu identitas sebagai orang benar yang pakaiannya selalu layak, ya. Selalu jadi teladan buat orang sekitar kita. Jangan hidup jadi batu sandungan. Itu aja, ya. Jadi hidup adalah kesempatan, 3 hal, ya. Kesempatan hari ini kita melalui penderitaan yang berat, dapur api yang ndak tambah ringan dipanaskan, orang jahat makin jahat, itu supaya Yohanes 15 ayat 2 dan 5 digenapi. Ranting yang sudah bersih, ya, dibersihkan supaya berbuah lebih lebat lagi. Kita hidup sisa waktu, yuk jangan sampai kita hidup tidak makin berbuah lebat. Berapa banyak kalau saya lihat hari-hari ini yang Tuhan taruh di hati saya. Tuhan cuman ingatkan gini, buat jemaat di PD Victory, ya, baik online dan onsite. Tuhan tuh cuman ingatkan gini, apa yang aku harapkan dengan masa sukar, dengan pandemi 3 tahun, dengan keadaan orang yang makin jahat, ternyata Tuhan itu pernah suatu kali, Tuhan tuh kayak ingatkan saya gini, ternyata aku ini gagal. Saya tanya, lu Tuhan kenapa kok bisa gagal? Kamu lihat di masa pandemi, orang yang aku harapkan berbuahnya lebat malah jadi batu sandungan. Orang tambah setelah pandemi, harapan Tuhan setelah masa pandemi ini semuanya berbuah roh, malah berbuah daging. Orang malah hidup dalam dosa, anak-anak Tuhan hidup dalam dosa, tidak lagi dianggap dosa, semuanya malah dianggap biasa-biasa aja. Coba saudara, sedih tidak hatinya Tuhan? Kayak masa pandemi ini Tuhan itu tidak lihat keberhasilannya buat anak Tuhan makin berbuah, di masa yang sukar makin jadi batu sandungan. Semua dosa dilegalkan. Ya, kalau saudara lihat perceraian setelah pandemi makin banyak. Bukannya kita makin di dalam satu rumah hidup rukun bersama, enggak, tambah cekcok, tambah selingkuh. Banyak hal saudara. Saya bisa bayangin hati Tuhan. Waktu Tuhan itu kasih saya suatu perenungan, saya mikir juga, iya ya Tuhan, yang terjadi setelah masa pandemi itu orang bukannya berbuah lebat, berbuah roh, malah berbuah daging. Malah tambah emosi, tambah galak, tambah sensi. Semua yang buruk-buruk hari ini makin terjadi. Coba saudara, harapan Tuhan itu berhasil enggak? Enggak loh saudara. Makanya kita ini hari ini kalau saya mikir, ya saya percaya kalau Tuhan lihat tidak berhasil, nanti ada gelombang berikutnya yang memaksa saudara nanti pasti harus dipaksa berbuah lebat lagi, ya.
Malam ini saya sudah selesai. Saya percaya dengan 3 hal ini, hidup adalah kesempatan. Yang pertama, sudahkah kita berdiam diri? Berdiam diri kenapa? Karena Tuhan hari ini akan tahu hari-hari orang saleh. Dia sudah berkata, nak, milik pusakamu tetap kok. Tenang aja, janjiku ndak akan sekedar janji gombal. Semua buat keturunan orang benar, berkat di atas kepala orang benar, susah payah ndak menambahi, milik pusaka orang benar. Waktu kecelakaan ndak mendapat malu, waktu kelaparan engkau tetap kenyang. Makanya berdiam diri aja di hadapan Allah. Di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi waktu kita tinggal di hadapan Tuhan, kita ini pasti kenyang, kita ndak akan dipermalukan, kita justru menikmati milik pusaka kita selama-lamanya karena Tuhan tahu hari-hari orang saleh. Yang kedua, sudahkah kita hidup kudus? Yang pertama yaitu berhenti berbuat dosa. Hidup hari ini menurut kehendak Allah, suka-sukanya Tuhan, dan menghasilkan buah pertobatan. Ya, 3. Yang ketiga, pakaian kita yang layak. Bagaimana jangan pakaian asing. Jadilah teladan dalam perkataan, teladan dalam tingkah laku, dan teladan dalam kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap sukacita menghadapi hari esok bersama Tuhan. Semakin berbuah, semakin kita melihat kesempatan emas yang akan Tuhan berikan buat orang benar. Jadi orang benar jangan takut ya. Bonyok Bu Eli, enggak apa-apa. Bonyok loh Bu Eli, aib memalukan, it's okay. Tapi buat saudara dan saya, hari ini hidup adalah kesempatan. Orang dunia, kalau saudara baca di Sefanya 3, serem enggak? Tuhan akan menghukum pemuka-pemuka, anak-anak raja, dan semua orang yang pakai pakaian asing. Orang-orang kaya yang tidak takut Tuhan bakal terima hukuman. Tapi buat saudara dan saya, hidup adalah kesempatan. Kesempatan bersama Tuhan bukan kesempatan untuk hancur, tapi ada kesempatan menikmati, kesempatan emas. Pastikan malam ini saudara tidur nyenyak. Kita ini punya hidup adalah kesempatan menikmati emas ya. Kesempatan emas itu sudah pasti milik pusaka, diberikan Tuhan selama-lamanya. Pastikan orang benar tidak akan dipermalukan, tetap kenyang ya. Itu kerennya Tuhan kita. Di luar Kristus kita bukan siapa-siapa. Tapi waktu kita tinggal di dalam hadapan hadirat Tuhan, kita berdiam diri tinggal di hadapannya, maka kita sedang menikmati kesempatan emas. Dan faktamu tidak bisa mencuri kesempatan emas. Orang dunia sedang perjalanan dihukum, tapi buat saudara dan saya kesempatan emas sedang terjadi. Pastikan sisa waktu hidup kita jangan beri ampas sama Tuhan, berikan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Bapak terima kasih, malam ini kami bisa tidur. Kami tidak mau sia-siakan kesempatan emas sisa waktu kami. Bukan kami dihukum menghadapi penderitaan yang memuncak ini hanya karena Engkau mau membersihkan kami lebih bersih, lebih berbuah lebat. Ada kesempatan emas yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kami orang benar. Karena milik pusaka kami tetap selama-lamanya, kami tidak akan dipermalukan, bahkan kami tetap kenyang hari-hari ini. Terima kasih Bapak. Terpuji namamu. Kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless. Besok yang di Surabaya onsite ketemu saya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tidur semua orang yang menikmati kesempatan mas. Tidak usah mikir masalah, apapun terjadi berbuahlah lebat.